萧家，萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Suara Hugan perlahan menghilang dari lembah gunung, namun tidak ada gerakan sedikit pun dari dua sosok manusia berjubah abu-abu itu. Meskipun dia melihat bahwa tidak ada jawaban untuk kata-katanya, Hugan juga tidak berbicara lagi. Dia mempertahankan posturnya dengan kedua tangannya ditangkupkan saat dia menunggu dengan tenang. Di belakang Hugan, Xiaoyan dan yang lainnya saling berhadapan setelah melihat adegan ini. Bahkan Hu Jia yang memiliki karakter tanpa hukum juga dengan bijak menutup mulutnya. Dia belum pernah kesini sebelumnya, tetapi dia tahu bahwa dengan status Hugan di akademi luar Akademi Jianan, hampir tidak ada orang yang bisa dibandingkan dengannya. Namun dia sekarang bersikap sopan di depan dua sosok manusia berjubah abu-abu ini. Dari sini orang bisa melihat betapa menakutkannya dua sosok manusia berjubah abu-abu yang menjaga aula koleksi buku ini. Dalam keheningan, jari di bawah lengan Xiaoyan tiba-tiba dengan lembut menggosok cincin kuno yang gelap dan hitam itu. Ini karena dia telah menemukan bahwa sejak dua orang misterius berjubah abu-abu muncul sebelumnya, utas yang mewakili hubungan antara Yao Lao dan dirinya sendiri telah benar-benar menghilang. Situasi seperti ini adalah yang pertama sejak dia berhubungan dengan Yao Lao. Hubungan semacam ini telah terjadi antara kedua belah pihak, namun Xiaoyan tidak mengambil inisiatif untuk memutuskan sambungan. Dalam hal ini jelas bahwa Yao Lao lah yang mengambil inisiatif untuk memotongnya. Yao Lao belum pernah melakukan hal seperti itu di masa lalu. Sekarang bagaimanapun Xiaoyan mengedipkan matanya, dia melihat dua orang berjubah abu-abu di pavilion saat dia menghembuskan nafas dengan tenang di dalam hatinya. Dengan mampu membuat Yao Lao cukup takut untuk memutuskan semua koneksi, kedua orang ini memang menakutkan. Ini layak menjadi Akademi Jianan, tempat di mana harimau dan naga bersembunyi. Suasana tenang di lembah gunung berlanjut selama hampir 10 menit sebelum jubah dua sosok manusia berjubah abu-abu yang duduk bersila di pintu masuk utama bergerak sedikit. Mereka menyapu Hugan dan yang lainnya dengan acuh tak acuh satu persatu sebelum akhirnya dan tiba-tiba berhenti di tubuh Xiaoyan. Jubah abu-abu mereka sedikit bergetar dan ada seruan serak lembut yang dengan tenang dipancarkan. Api surgawi. Suara lembut perlahan bergema melalui lembah gunung yang tenang dan juga dengan jelas memasuki telinga Xiaoyan dan yang lainnya. Boleh aku tahu siapa nama teman muda ini? Tatapan salah satu pria berjubah abu-abu tetap tertuju kepada Xiaoyan. Ada perubahan yang antara akumulasi dengan waktu merembes keluar dari dalam suaranya yang serak. Segera mereka menoleh dan melemparkan tatapan aneh ke Xiaoyan. Dari sikap hormat yang digunakan Hugan untuk memperlakukan dua pria berjubah abu-abu, jelas bahwa kedua orang ini memiliki posisi luar biasa di dalam akademi. Namun Xiaoyan mampu membuat mereka berdua sedikit tertarik kepadanya. Perlakuan semacam ini menyebabkan Hu Jia dan yang lainnya diam-diam iri. Xiaoyan juga terkejut dengan pertanyaan orang berjubah abu-abu itu. Dia segera dan buru-buru menangkupkan kedua tangannya saat dia berbicara dengan hormat. Si kecil ini, Xiaoyan, menyapa kedua sesepuh. Apinya cenderung ke arah warna kehijauan. Nyala api itu seperti teratai dan gunung berapi. Jika aku tidak salah, api surgawi yang dikendalikan teman muda itu adalah api surgawi inti teratai hijau yang berada di peringkat ke-19 di peringkat api surgawi. Suara tua itu bergema di samping telinga Xiaoyan menyebabkan hatinya yang tenang tiba-tiba menegang. Ada ketakutan tambahan di mata yang dia gunakan untuk melihat dua orang berjubah abu-abu. Orang misterius berjubah abu-abu ini adalah orang pertama yang berhasil melihat melalui detail yang tepat dari nyala apinya, bahkan
Sebelum dia menampilkan api inti teratai hijau, orang ini sangat menakutkan. Xiaoyan pun sedikit mengangguk, tatapannya melirik ke Sun Er dan yang lainnya di sekitar sebelum dia menyadari bahwa seolah-olah mereka belum mendengar kata-kata yang dikatakan oleh orang berjubah abu-abu itu sebelumnya. Hatinya langsung mengerti dan tiba-tiba mengerti. Ini mungkin tipuan dari dua orang misterius berjubah abu-abu ini. Mampu mengendalikan api surgawi pada usia seperti itu, sungguh berbakat. Orang berjubah abu-abu di sisi kiri dengan lembut menghela nafas, ada sedikit kekaguman dalam suaranya. Segera dia mengalihkan pandangannya ke Rahugan dan berkata dengan suara yang serak, 5 teratas kali ini jauh lebih baik daripada 5 sebelumnya. Hugan pun menghela nafas lega ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia tersenyum ketika berkata, karena itu masalahnya, bisakah aku meminta kedua sesepuh untuk membuka kunci luar angkasa? Kunci luar angkasa? Nama asing itu menyebabkan Xiaoyan dan yang lainnya menjadi kosong. Xiaoyan keke, lihat tempat di depan wakil kepala sekolah Hugan. Suara lembut Sun Er tiba-tiba dialirkan ke telinga Xiaoyan. Awalnya masih ada keraguan di wajahnya. Sesaat kemudian keraguan itu berangsur-angsur menghilang dan berganti menjadi ekspresi yang muram. Mata Xiaoyan menatap tajam ke tempat sekitar setengah meter di depan Hugan. Sesaat kemudian dia menyadari bahwa jika dia mengamati dengan cermat ruang di sana, seseorang akan benar-benar dapat menemukan lipatan yang sangat dangkal. Lipatan ini tersembunyi di udara dan sangat sulit ditemukan. Tatapan Xiaoyan mengikuti gerakan lipatan yang muncul dan menghilang sebelum dia tiba-tiba menyadari bahwa liputan ruang ini hampir menjadi sesuatu seperti dinding, melindungi seluruh aula koleksi buku di belakangnya. Ini adalah kunci luar angkasa, simpul cermin yang sangat kuat yang hanya dimiliki oleh Dozun yang kuat. Space Lock ini ditinggalkan oleh pendahulu akademi beberapa ratus tahun yang lalu. Jika kita tidak memiliki dua sesepuh di dalam untuk menggunakan metode khusus untuk membukanya, bahkan Dozong yang kuat tidak akan bisa menerobos masuk. Hugan yang berada di depan tampaknya sangat memahami kehilangan yang dirasakan Xiaoyan dan yang lainnya saat dia tersenyum dan menjelaskan. Simpul cermin yang bahkan Dozong yang kuat pun tidak berdaya untuk dipatahkan. Ini terlalu menakutkan. Dua orang berjubah abu-abu di luar pavilion perlahan mengulurkan tangan mereka yang keriput dari dalam lengan bajunya. Mereka mulai menggunakan jari dan telapak tangan mereka untuk perlahan membentuk segel tangan. Saat segel dibentuk, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa ada dua riak tak terbentuk yang sangat kuat yang dipancarkan dari telapak tangan mereka seperti gelombang. Sesaat kemudian riak-riak itu berhenti dan sesuatu seperti pintu perlahan-lahan ditarik terbuka oleh tangan besar yang tak terbentuk. Ayo pergi, Hugan melambaikan tangannya ketika dia melihat pintu ke ruang ini. Setelah itu dia memimpin dan berjalan masuk. Di belakangnya Xiaoyan dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum mereka dengan hati-hati masuk ke kusen pintu tak berbentuk ini. Kami telah merepotkan kedua sesepuh. Hugan tersenyum dan berkata kepada dua orang berjubah abu-abu yang duduk bersila di luar aula. Itu hanya tugas kita. Dua sosok manusia misterius yang terbungkus jubah abu-abu bahkan tidak menggerakkan tubuh mereka saat suara samar yang serak perlahan terdengar. Kalian semua bisa masuk ke aula koleksi buku sekarang. Ingat, apapun yang ingin kalian dapatkan, kalian tidak dapat memaksa dan berusaha keras untuk mendapatkannya. Itu karena ada lapisan energi yang ditambahkan ke segala sesuatu di sini. Jika tangan kalian mampu melewati lapisan energi tanpa hambatan, kalian dapat mengambil benda di dalamnya. Tentu saja tidak peduli berapa banyak yang dapat kalian ambil, kalian hanya dapat mengeluarkan satu dari aula koleksi buku. Jangan serakah, kalau tidak kalian tidak akan mendapatkan apapun pada akhirnya. Jika kalian tidak dapat melewati lapisan energi, maka kalian harus menyerah. Dengan kekuatan saat ini, kalian tidak dapat menghancurkannya. Ada cukup banyak orang di antara mereka yang memasuki aula koleksi buku setiap tahun yang akhirnya kembali dengan tangan kosong, ujar Hugan menjelaskan. Xiaoyan dan yang lainnya mengangguk ketika mereka mendengar ini. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum akhirnya dan perlahan mengangkat kaki mereka dan berjalan menuju aula koleksi buku. Hanya gemerisik langkah kaki yang terdengar di lembah gunung yang tenang. Xiaoyan dan Sun Er berjalan di belakang kelompok. Mereka akhirnya melangkah ke tangga batu yang hijau. Mereka mengikuti tangga batu hijau dan berjalan sebentar sebelum tiba di depan aula koleksi buku. Ketika mereka mengangkat kepala untuk melihat
papan tanda horizontal kuno, perasaan sunyi pun menyebar darinya, melekat di hati semua orang dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Batuk serak tiba-tiba terdengar membangunkan mereka berlima dari keadaan yang linglung. Mereka berlima kosong sebelum segera mengalihkan pandangannya dari papan nama horizontal. Sungguh papan nama horizontal yang aneh, itu sebenarnya memiliki kekuatan iblis untuk menarik pikiran orang. Mengapa setiap bagian dari aula koleksi buku dipenuhi dengan aura misterius ini? Xiaoyan menundukkan kepalanya dan menghela nafas sambil bergumam di dalam hatinya. Masuklah, pintunya hanya akan terbuka selama 1 jam. Setelah 1 jam, kalian harus keluar terlepas dari apakah telah memperoleh sesuatu atau tidak. Pintu utama yang tertutup rapat segera mengeluarkan suara berderit saat dibuka perlahan, memperlihatkan terowongan gelap di belakang. Saat pintu utama dibuka, aura kuno dan suram datang menerkam ke wajah mereka. Itu menyebabkan Xiaoyan dan yang lainnya buru-buru memperketat pertahanan pikiran mereka, tidak berani memikirkan hal lain sedikit pun. Hujia yang memimpin mereka menghirup udara dalam-dalam dan mengambil inisiatif untuk melangkah ke aula koleksi buku. Di belakangnya, Baisan dan Wu Hao ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti dari dekat. Ayo Xiaoyan keke, Sun Er menarik tangan Xiaoyan dan berbicara sambil tersenyum, sambil juga menatap Hujia dan 2 orang lainnya yang telah menghilang di terowongan yang hitam. Ya, hati-hati, Xiaoyan mengangguk. Sudut matanya menyapu 2 sosok manusia misterius berjubah abu-abu di sampingnya. Dia segera menarik Sun Er dan berjalan ke aula koleksi buku. Setelah mereka berlima memasuki aula koleksi buku, pintu utama yang terbuka mulai berderit saat ditutup perlahan, akhirnya itu tertutup rapat. Saat dia sekali lagi memperhatikan pintu utama yang tertutup rapat, Hugan menghela nafas dengan lembut dan berkata sambil tersenyum. Semoga anak-anak kecil ini dapat menemukan hal-hal yang mereka sukai. Ini adalah kesempatan yang sangat langka untuk bisa memasuki aula koleksi buku Akademi Qianan. Mereka tidak boleh menyia-nyiakannya. Tempat yang muncul di depan Xiaoyan dan Sun Er adalah ruangan yang sangat luas dan besar. Di dinding di sekitar ruangan ada hampir 10 penghalang energi. Pada saat ini, penghalang energi ini perlahan-lahan melepaskan dan menarik kembali seberkas cahaya, menyinari seluruh ruangan sampai seperti siang hari. Hujia dan 2 lainnya sudah tiba di kamar. Ketika mereka mendengar suara langkah kaki, mereka bertiga berbalik untuk melihat. Hujia mengambil langkah maju setelah melihat mereka berdua dan tersenyum berkata, Sun Er, kita bisa berkumpul bersama setelah kita memasuki Akademi Dalam di masa depan. Meskipun aku belum pernah memasuki Akademi Dalam, aku mendengar dari kakekku bahwa jika seseorang ingin mendapatkan kondisi pelatihan terbaik, seseorang harus melihat tinju siapa yang lebih keras. Karena itu, jika kita siswa baru yang baru saja masuk ini berpisah, kita pasti tidak akan dapat menghindari penindasan dan intimidasi. Tatapan Hujia hanya menyapu sekali ke Xiaoyan sebelum dia melompat ke arahnya. Jelas dia masih menyimpan dendam di dalam hatinya terhadap serangan kejam yang dilakukan Xiaoyan padanya beberapa hari sebelumnya. Itu benar, kalau siswa baru tidak kompak, mereka sangat mudah untuk dibully. Baisan yang berdiri di sampingnya tertawa berkata, namun aku memiliki saudara laki-laki dari klanku yang telah tinggal di Akademi Dalam selama 2 tahun. Ketika saatnya tiba bagi kita untuk masuk, selama Junior Sun Er dan kalian semua bersamaku, kita pasti dapat menghindari masa transisi yang paling sulit bagi orang-orang baru dengan dia menjaga kita. Kami menghargai niat baik senior Baisan. Cukup baik bagi kita untuk mengandalkan diri kita sendiri sehubungan dengan masalah ini. Xiaoyan tertawa pelan. Tatapannya segera melihat sekelilingnya dan kejutan muncul di matanya. Tampaknya ruangan besar ini sudah menjadi akhir dari aula koleksi buku. Mengapa dia tidak bisa melihat apa-apa? Sudut mulut Baisan pun sedikit berkedut saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia berkata dengan keras di dalam hatinya, jika kamu tidak ingin melakukan hal-hal dengan cara yang mudah, maka baiklah. Aku harap kamu masih bisa sekuat ini setelah kamu masuki Akademi Dalam. Saat itu aku ingin menjagamu sampai kamu merangkak keluar dari dalam Akademi Dalam. Seperti tidak ada tempat lain, yang ada hanyalah penghalang energi aneh itu. Jangan bilang mereka ingin kita masuk, ujar Hujia saat melihat tatapan Xiaoyan menyapu ke segala arah. Xiaoyan pun tidak bisa membantu saat mendengar ini. Apa niat mereka?
Sama seperti Xiaoyan dan beberapa orang lainnya bingung di ruangan besar itu, tiba-tiba ada sedikit suara angin kencang yang terdengar di ruangan itu. Meskipun suara itu sangat lembut, tidak diragukan lagi sejelas guntur teredam. Untuk Xiaoyan dan yang lainnya, tatapan beberapa dari mereka buru-buru mengikuti suara dan bergerak. Akhirnya berhenti di penghalang energi yang ada di sisi kiri mereka. Tempat itu sepertinya ada sesuatu yang akan muncul. Sun Er menatap penghalang energi di sana saat dia berkata dengan ragu. Muncul? Xiaoyan sedikit terkejut, dia tidak punya waktu untuk menjawab ketika hatinya tiba-tiba menegang. Sebelum dia bergerak, dia melihat sekelompok cahaya ungu tiba-tiba menembak keluar dari dalam penghalang energi. Itu segera berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah mereka berlima. Hati-hati, ketika mereka melihat cahaya ungu melesat, Baisan dan yang lainnya yang tidak tahu detailnya buru-buru menghindar. Tubuh Xiaoyan bersandar ke satu sisi dan menghindarinya. Saat dia menarik kembali, mulutnya tidak lupa untuk memperingati Sun Er yang berdiri di tempat aslinya bahkan tanpa bergerak. Teriakan Xiaoyan baru saja terdengar ketika cahaya ungu tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan menembak dengan ganas ke arah Sun Er. Tangannya yang cantik meraih cahaya ungu dengan telapak tangannya di depan tatapan semua orang di ruangan itu. Setelah itu cahaya ungu perlahan menghilang dan gulungan ungu yang dibungkus oleh lapisan energi pun muncul di tangannya. Metode Qi tinggi tingkat kelas 1, petir ungu meledak. Saat Sun Er memegang gulungan berwarna ungu, tangannya melewati lapisan energi tanpa halangan apapun. Dia menatap kata-kata yang tertulis di permukaan gulungan itu. Metode Qi. Xiaoyan dan yang lainnya terkejut saat mereka mendengar suara Sun Er. Mereka pun tiba-tiba sedikit mengerti. Hal itu sebenarnya akan secara otomatis dimuntahkan dari penghalang energi itu. Pada saat Xiaoyan dan yang lainnya tiba-tiba mengerti, sekelompok besar suara angin kencang terdengar sekali lagi. Dengan cepat mengikuti ini, satu demi satu kelompok energi yang memiliki bentuk dan warna berbeda dimuntahkan dari penghalang energi dari segala arah. Setelah itu meluncur tanpa henti melalui ruangan yang sangat besar itu, membawa suara angin yang menderu. Melihat kelompok energi itu yang membawa momentum berbeda, kegembiraan muncul di wajah Xiaoyan. Kakinya melompat dari tanah dan tubuhnya melayang ke udara seperti bola meriam. Dia buru-buru meraih dengan tangannya dan ketika dia mendarat di tanah, sudah ada sekelompok cahaya hijau pucat di telapak tangannya. Saat tatapannya melewati lampu hijau, Xiaoyan dapat menemukan bahwa di dalam gugusan cahaya, sebenarnya ada bahan obat yang seluruhnya seperti zamrud. Hati Xiaoyan yang bergetar. Buah giok langit. Menurut apa yang diketahui Xiaoyan tentang buah giok langit, benda ini dapat langsung dikonsumsi dan dapat membuat kekuatan doqi seseorang dinaikkan sekitar 1 bintang. Jika itu digunakan untuk memperbaiki pil obat, itu pasti akan menjadi pil misterius yang secara langsung dapat meningkatkan kekuatan doang yang kuat jika seseorang itu berhasil. Benda ini termasuk dalam kategori harga setinggi langit di luar dan sangat sulit ditemukan. Sayangnya meskipun jarang, itu bukan hal yang aku butuhkan sekarang. Xiaoyan agak tidak mau saat dia menghela nafas sambil memegang buah giok langit ini di tangannya. Dia mengendurkan telapak tangannya dan yang pertama sekali berubah menjadi cahaya hijau yang melesat ke atas sebelum akhirnya menyusup ke penghalang energi yang terang, menembus tempat itu dan menghilang dengan tenang. Sun Er rebutlah itu. Xiaoyan memiringkan kepalanya dan berteriak keras kepada Sun Er. Tubuhnya bergerak meraih sekelompok cahaya. Saat teriakan keras Xiaoyan terdengar, Baisan dan yang lainnya tampaknya juga mulai merespon. Segera beberapa sosok mereka mulai bergerak, berubah menjadi banyak bayangan dengan cepat melintas di dalam ruangan dan berulang kali meraih kelompok cahaya yang ditembakkan dari penghalang energi. Xiaoyan dan beberapa lainnya bergegas begitu mereka menemukan bahwa barang-barang yang mereka ambil tidak cocok untuk diri mereka sendiri. Mereka akan buru-buru meninggalkannya dan terus memaksimalkan penggunaan waktu untuk merebut harta yang cocok untuk mereka. Teknik Do kelas D. Tawa gembira tiba-tiba terdengar di dalam ruangan yang dipenuhi dengan suara siulan. Xiaoyan dan yang lainnya menoleh dan secara kebetulan melihat bahwa sekelompok cahaya berwarna perak telah ditangkap dan diangkat tinggi di langit oleh tangan Baisan. Dari cahaya yang samar-samar terlihat, Xiaoyan dan yang lainnya bisa melihat bahwa benda di dalamnya tampak seperti gulungan. Baisan memegang kelompok cahaya berwarna perak dengan erat. Dia tidak bisa menahan senyum sombong pada Xiaoyan saat tangannya dengan cepat masukkan dirinya ke dalam cahaya perak.
Namun tepat ketika tangannya baru saja melakukan kontak dengan bagian dalam gugusan cahaya berwarna perak, kekuatan tolak yang sangat besar tiba-tiba muncul dan mengibaskan tangannya. Segera cahaya menjadi sangat terang dan dengan paksa melepaskan diri dari tangan Baisan. Itu berubah menjadi sinar cahaya yang melesat menjadi penghalang energi. Baisan terkejut saat dia melihat gugusan cahaya berwarna perak itu yang langsung melesat kembali ke penghalang energi dan menghilang. Dengan raungan marah, tubuhnya berubah menjadi bayangan putih dan menabrak penghalang energi. Baisan pun bertabrakan dengan keras ke penghalang energi bahkan tidak bergerak sedikit tetapi membalasnya. Seteguk darahnya pun dimuntahkan, akhirnya dia menabrak dinding di sisi lain. Xiaoyan dan yang lainnya tercengang ketika melihat Baisan yang tertawa terbahak-bahak beberapa saat yang lalu, namun setelah itu diguncang sampai dia memuntahkan darah dan dipaksa untuk mundur. Xiaoyan mengeluarkan batuk kering dan untuk sementara menghentikan tindakannya. Dia tersenyum dan berkata kepada Baisan, "Senior Baisan, apakah kamu baik-baik saja?" Baisan berdiri dengan wajah pucat. Dia mengabaikan Xiaoyan, mengangkat kepalanya sekali lagi dan melemparkan pandangannya ke arah kumpulan cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang bersiul di atas ruangan. Sesaat kemudian kakinya terdorong dari tanah dan tubuhnya melesat keluar sekali lagi. Xiaoyan mundur 2 langkah dan menempatkan dirinya di sebelah Sun Er saat dia berbisik. Meskipun hal-hal itu diisolasi oleh lapisan energi, jika seseorang mengamati dengan cermat, seseorang masih dapat melihat beberapa petunjuk secara samar. Ingat, cari secara spesifik energi dengan gelombang energi yang lebih besar dan ambillah. Ya, baiklah. Sun Er sedikit mengangguk ketika dia mendengar pengingat Xiaoyan. Dia tidak melanjutkan hal yang sia-sia. Sebaliknya dia diam-diam berdiri di tempat saat tatapannya terfokus pada penghalang energi yang tak henti-hentinya menyemburkan kelompok cahaya. Di sisinya, Xiaoyan memejamkan matanya. Di tempat seperti ini, kekuatan persepsi spiritual yang dia miliki adalah keuntungan terbesarnya. Dia mampu mengamati kekuatan gugus energi yang belum muncul di hadapan orang lain. Keheningan berlangsung selama hampir 10 menit. Sun Er telah meraih 5 hingga 6 kelompok energi selama periode waktu ini, tetapi tidak satupun dari mereka telah mencapai tingkat yang dia inginkan. Oleh karena itu mereka semua terlempar kembali. Dalam sekejap hati Xiaoyan yang tubuhnya telah mempertahankan keadaan tidak bergerak tiba-tiba menegang. Matanya terbuka tiba-tiba, tanpa peringatan apapun kakinya menekan ke tanah dan tubuhnya menuju penghalang energi yang mengarah ke kiri. Sama seperti tubuh Xiaoyan yang bergerak, cahaya merah menyala mengeluarkan suara siu saat melesat keluar dari penghalang energi. Saat cahaya merah menyala muncul, suhu seluruh ruangan besar juga sedikit naik. Oleh karena itu, tatapan Baisan dan yang lainnya juga buru-buru terlempar. Ketika mereka melihat momentum yang dibawa oleh cahaya merah menyala ini, mereka terkejut sesaat sebelum mereka pun segera berrefleks. Namun saat mereka baru saja mulai bergerak, Xiaoyan yang telah menemukan kumpulan cahaya menyala di depan mereka, telah berubah menjadi bayangan hitam sebelum tiba-tiba muncul. Dia meraih dengan telapak tangannya menahan panas dan menarik cahaya merah menyala ke tangannya. Tubuhnya pun segera membalas dan Sun Er juga datang dengan cara yang sangat cerdas menghalangi Baisan dan 2 yang lainnya. Xiaoyan membuka mulutnya dan tertawa ke arah Baisan dan 2 lainnya. Dia meraih cahaya merah menyala saat dia pergi ke sisi Sun Er. Ketika tatapannya menyapu bagian dalam cahaya, dia segera sedikit terkejut. Tenggorokannya berputar perlahan. Tidak buruk. Itu memang sesuatu yang baik. Film pun berakhir. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.